Berarti 3 hari Mas Sodikin ini sering kesini? Sering kesini ya. Mungkin kepingin tahu jelas Mas Sodikin, ini makam Bujuk Selambu ini siapa sebenarnya, Mas? Aku kurang tahu itu, cuman dari penyampaian orang sekitar sini, karena pas saya masuk ya kalau memang mau tawasul Ya. di situ jangan minta yang berlebihan, harus minta supaya hidup selamat dunia akhirat, itu aja bilangnya gitu. Kalau kita punya niatan yang lain cukup kita lihat aja bilangnya gitu. Ya, Mungkin kalau mendengar Mas Sodikin, ini sosok beliau ini perempuan atau laki? laki-laki bilangnya. Ya, Ada yang bilang perempuan, cuman saya itu pernah saya tidur di sini itu kayak ada apa ya, ada orang lewat kayak laki-laki pakai surban putih besar gitu ya. Berarti cerita dari warga setempat juga sekitarnya ini kebanyakan kurang jelas, Mas. ya, Ada yang bilang perempuan, nggak ada yang laki-laki ya. Dulu mungkin ada kebanyakan yang lebih mendengar itu laki-laki atau perempuan, Mas? laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, teman-teman semuanya, saya berada di makam Selambu, Bujuk Selambu, Bujuk Selambu ini Mbak ya. Semendi ya. Ya, di daerah Sumedi termasuk ya. Bertemu dengan Mas siapa ini, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Sodikin. Mas Sodikin ya. Alhamdulillah ketemu barusan, beliau tawasul. Mungkin saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mas Sodikin ya. Mohon maaf, barusan Mas Sodikin kesini ini niatnya apa di sini, Mas? Kita mau niatnya ngaji sambung doa lah gitu ya, silaturahmi sama ahli kubur yang di sini, kita cari barokah. Begitu ya. Terus jenengan dari mana, Mas? Saya dari Kuripan, dari Kuripan Resongo. Sering jenengan kesini? 3 hari sekali, 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali. 3 hari sekali. Mungkin pernah perjalanan Mas Sodikin ini ke berbagai makam ya? Makam. Oh, gitu. Berarti juga mengenal makam-makam sepuh yang ada di Probolinggo? Ya, saya sering ke itu, ke Haji Hasan Sepaginggung, ke Pasuruan, itu aja yang saya datangin ya. Mungkin yang tempat-tempat di pegunungan atau? Oh, yang di pegunungan, yang di dekat rumah saya itu ya di Palang Besi itu, Bujuk Roma itu. Bujuk Roma itu. Sesepuhnya orang Palang Besi yang dulu-dulunya itu sudah. Oh, gitu. Lokasinya itu di mana, Mas? Itu di tengah kebunan itu, itunya alas sudah itu. Berarti jauh dari perkampungan? Jauh, lumayan jauh. Jadi jalannya itu ya kayak tanah semua, masih belum ada paping apa, belum ada. Belum ada. Cuman tempatnya yang kayak gini itu ada yang rehab gitu. Oh, ada yang rehab. Ada yang rehab. Sampai bagus itu ya? Bagus. Cuman yang di situ itu air yang belum masuk. Oh, air ya. Kalau masalah listrik apa gimana? Listrik belum ada. Kalau ada yang orang sampai nginap itu ya kadang-kadang pakai itu, pakai lilin. Ya. Pakai lampu oblek itu ya? Iya. Gitu. Oh iya. Berarti 3 hari Mas Sodikin ini sering kesini? Sering kesini ya. Mungkin kepingin tahu jelas Mas Sodikin, ini makam Bujuk Selambu ini siapa sebenarnya, Mas? Aku kurang tahu itu, cuman dari penyampaian orang sekitar sini, karena pas saya masuk ya kalau memang mau tawasul di situ jangan minta yang berlebihan, harus minta supaya hidup selamat dunia akhirat, itu aja bilangnya gitu. Kalau kita punya niatan yang lain cukup kita lihat aja bilangnya gitu. Mungkin mendengar Mas Sodikin, ini sosok beliau ini perempuan atau laki? Laki-laki bilangnya. Ada yang bilang perempuan, cuman saya itu pernah saya tidur di sini itu kayak ada apa ya, ada orang lewat kayak laki-laki pakai surban putih besar. Itu ya. Berarti cerita dari warga setempat juga sekitarnya ini kebanyakan kurang jelas, Mas. Ada yang bilang perempuan, juga ada yang laki-laki. Dulu mungkin kebanyakan yang lebih mendengar itu laki-laki atau perempuan, Mas? Laki-laki. Dulu kan di sini ada kayunya, pohon kayu besar begini, sudah dipotong. Dipotong. Mohon maaf, mungkin bisa tahu namanya jelas di sini? Belum tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oh, begitu. Cuman kalau masuk tawasulnya Bujuk ini, Bujuk Selambu Mbak Semendi, itu aja bilang. Itu Mbak Semendi. Mbak Semendi.
Mas Sodikin ya. Ya. Mohon maaf, keseharian Mas Sodikin ini apa Mas? Kita ngobatin orang, Pengobatan ya? pengobatan. Ahli pengobatan spiritual atau herbal? Ya tergantung kalau dia kena kena sihir lah. Iya. Ya kayak itu. Oh begitu ya. Begitu. Mungkin ada ramuan-ramuan juga Mas Sodikin ini dibuat untuk membuat ramuan-ramuan dari herbal atau ramuan-ramuan rempah-rempah. Enggak ada, cuman pengobatan aja ya? sama air putih kayak aqua gitu, iya. dilobangin, kasih baca doa, suruh minum gitu aja. Banyak tamunya Mas ya? Ya alhamdulillah. Oh. Mungkin pernah Mas Sodikin ini pernah penetralisiran di rumah termasuk pasien atau gimana? Cuman pas kena, kalau orang itu saya pernah obatin, kalau dia masuk rumahnya kayak orang nggak betah, panas apa, kayak sering lihat barang halus, itu pernah saya datang. Oh begitu. Pernah saya datang. Ternyata itu kena guna-guna orang. Ya. Yang paling berat lokasi pengobatan itu, pernah datang ke lokasi yang paling termasuk yang ke badan ini lebih enak di rumah atau di luar lokasi rumah? Enak di luar rumah. Kalau di rumah itu sebetulnya menimbulkan energi yang tidak bagus, karena kalau kita cium aromanya itu kurang bagus, kayak bau-bau apa, amis apa gitu. Oh begitu ya. Kalau kata orang-orang saya itu sudah biasa, nggak bau apa, cuman kita kan kalau kita pakai batin itu kurang bagus. Oh begitu ya. Mas Sodikin pernah narik pusaka atau gimana? Pernah dapat pusaka atau gimana? Enggak pernah, cuman kalau orang ngasih itu banyak, cuman saya nggak mau karena ada yang mengimbaskan kita panas, sering marah apa itu, banyak itu. Berarti mengasih melalui nyata ya, bukan dari gaib ya? Iya. Oh, begitu. Ini Mas Sodikin dalam ahli pengobatan ini melalui ilmu hikmah atau dari keturunan Mas Sodikin sendiri? Keturunan saya. Punya keturunan. Mungkin pernah mondok atau gimana? Pernah belajar di mana? Enggak pernah, saya terus terang demi Allah, saya itu sekolah kelas 3 saya berhenti. Ya. Saya ngaji itu enggak sampai hatam, saya berhenti. Mondok cuma 1 hari aja di pesantren itu saya enggak. Begitu ya. Mungkin Mbah atau Buyut atau Bapak jenengan ini mungkin juga ahli spiritual. Dari apa ya, mbah saya itu asli dari keturunan dari Madura itu. Ahli pengobatan juga. Ahli pengobatan juga. Kalau di rumah enggak koleksi barang-barang pusaka ya? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Berarti alami dengan melalui doa-doa aja. Iya. Kalau pusaka kalau ada orang yang cocok dikasih aja. Saya kadang-kadang nggak mau dikasih mahar, terus lah demi Allah saya nggak mau. Karena kalau orang sudah minta barang sama saya itu berarti bukan milik saya. Gitu ya. Selama perjalanan pengobatan gimana? Pasien-pasien Mas Sodikin ini gimana? Alhamdulillah, kita cuma ngelantarkan aja kan. Kita mungkin yang bukan saya yang ngasih sembuh itu Allah. Cuman kita yang ngasih lantar aja. Gitu. Pemirsa, barusan saya menelusuri makam Pucuk Selambu ini, menjumpai Mas di dalam. Saya sampai juga ngobrol sebentar ini. Siapa beliau? Ternyata Mas Sodikin. Saya tidak kenal ya. Barusan kenal Mas ya. Mungkin kita bisa silaturahmi, monggo bisa kita sama muslim kita saling membantu Mas ya. Ini pemirsa, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.